Ada survei yang bilang kalau generasi Z ya, generasi Z ini kelahiran sekitar 96 sampai dengan tahun 2012. Itu berarti ternyata juga masuk di dalam generasi Z ini. Lebih dari 55% calon pekerja generasi Z ingin menjadi PNS atau pegawai BUMN. Kalau untuk generasi Z sih memang ya, profesi idaman itu masih dipegang oleh pegawai negeri. Entah itu mungkin karena tunjangan hari tuanya juga ya. Beda pemikiran dengan generasi-generasi yang zaman now ini guys. Mereka lebih kayak gak mau terikat dengan suatu pekerjaan seperti pegawai gini. Riset ini dilakukan pada tahun 2021 dari tim penelitian Pusat Karir di Universitas Andalas dan Tanoto Foundation yang berupaya untuk memahami hal ini. Mereka melakukan survei daring yang melibatkan 1.157 responden mahasiswa semester 5 sampai 9 dari 23 provinsi di Indonesia. Nah, salah satu aspek yang mereka teliti adalah preferensi generasi Z yang terkait jenis pekerjaan atau tempat kerja. Dan selama ini ada dugaan umum bahwa minat generasi Z terhadap pekerjaan-pekerjaan impian generasi sebelumnya cenderung memudar. Ini termasuk pekerja seperti PNS atau ASN. Para seleksi calon ASN di tahun 2022 misalnya nih, total pendaftarannya turun menjadi sekitar 4 juta orang. Jumlah ini berkurang dari tahun lalu yang sekitar 4,2 juta orang dan belum memenuhi target dari BKN sebanyak 5 juta pendaftar. Bahkan gak lama kemudian BKN mengumumkan pengunduran diri sekitar 100 orang dan mayoritasnya adalah generasi Z dari seleksi tersebut. Ini sempat viral juga Rockloversnya karena mereka kayak mengundurkan diri secara tiba-tiba rame-rame gitu aja. Tapi riset dari tim Universitas Andalas menemukan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Mereka menemukan bahwa dua kategori paling favorit justru adalah PNS dan BUMN, pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan pengabdian pada negara lah, seperti itu. Nah, keduanya ini baru disusul oleh pekerjaan yang sekarang cenderung dianggap lebih prestisius, seperti pegawai perusahaan multinasional atau swasta lainnya lah, atau bisa juga berbisnis ya, lagi digandrungi banget. Nah, beberapa pekerjaan yang peminatnya paling rendah adalah pegawai organisasi non-pemerintahan atau NGO serta anggota TNI dan kepolisian. Presentasinya juga rendah ya, karena proses pendaftarannya sudah terlebih dahulu dimulai selepas jenjang SMA. Selain itu, dalam riset tersebut sebanyak 76,58 responden mengaku bahwa mereka memilih pekerjaan-pekerjaan tersebut atas keinginan sendiri dan 18,84% mengaku mendapat dorongan dari orang tua. Wah, kalau emang generasi-generasi Z ini lebih kayak memang pekerjaan idaman mertua lah, bisa dibilang gitu ya. ada tunjangan hari tua kayak gitu. Jadi di hari tuanya pun mereka juga masih ada tunjangan gitu. Berbeda dengan anak-anak yang zaman sekarang ini, mereka lebih kayak mau kerjanya tuh yang fun, gak terikat, dan mereka lebih kayak mengeluarkan kreativitas yang mereka punya. Mereka tuh nggak mau yang terlalu pusing banget, nggak mau terlalu under pressure tuh mereka nggak mau. Emang beda sih ya mentalnya anak-anak yang dulu sama yang sekarang. Yo, ada good news dari Payung Teduh dan Pusakata yang memutuskan kembali bersatu sebagai sebuah band. Mereka mengumumkan hal tersebut sekaligus menginformasikan perubahan nama band terbaru menjadi Parade Hujan. Pengumuman ini seiring dengan perilisan akun media sosial Parade Hujan yang juga dikonfirmasi oleh Istiqamah alias Pusakata. Jadi di situ kata-katanya, kami berkumpul kembali, kami bersama kembali dalam berkarya. Semua karya terdahulu tetap ada, karya baru pun telah menanti hadir ke tengah kalian. Inilah kami Parade Hujan. Silahkan intip jadwal di waktu ke depan dan segala proses berkarya dan petualangan selanjutnya. Sementara itu akun Instagram Parade Hujan juga sudah mengunggah sejumlah foto perdana yang menampilkan personel band tersebut ya. Mereka adalah Istiqamah, Komi Aziz, Alessandro Saksakame, dan Iwan Peniwin. Dan Parade Hujan bakal dijadwalkan manggung dalam konser Senandung Malam pada 30 November mendatang ya, akhir bulan. So buat kalian yang udah kangen banget Payung Teduh dan Pusakata akhirnya kembali bersatu lagi dengan nama barunya adalah Parade Hujan. Let's go, kalian nonton aja tanggal 30 November.
Again and again, kasus bully terjadi kembali. Kali ini seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Malang, Jawa Timur berinisial MW berusia 8 tahun diduga dikeroyok oleh kakak kelasnya hingga sempat jatuh koma. Ayah korban bernama Edi Subandi mengatakan kejadian ini terungkap saat anaknya mengeluh sakit kepala sekitar sepekan yang lalu. Anaknya bahkan dikatakan sampai muntah-muntah dan kejang juga hingga nggak bisa pergi ke sekolah. Dan pas dicek-cek nih bagian belakang kepala anaknya itu juga ada benjolan gitu. Lalu diperiksa ke dokter dan ternyata dari hasil ronsen menunjukkan ada luka di bagian dada. Menurutnya, dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelas korban sudah terjadi sejak MW duduk kelas 1. Mulai dari kelas 1 guys, dia mendapatkan kekerasan itu. Dan di kelas 2 dia mendapatkan kekerasan itu tuh, ya ampun, itu masih kecil banget. Dan dia sudah merasakan yang namanya bullying dari umur sekecil itu. Ayah korban menduga kalau anaknya ini sering dimintai uang oleh para terduga pelaku, kayak sering dipalak begitu. Dan akibat penganiayaan itu, MW juga sempat koma dan dirawat intensif di rumah sakit. Namun kini bersyukur banget kondisi MW sudah berangsur membaik dan ayah korban juga sudah melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang. Kasus bullying ini sebenarnya nggak bisa dianggap remeh guys ya, apalagi kalau misalkan dari tingkat SD aja mereka sudah bisa melakukan bullying, bagaimana nanti kalau mereka udah dewasa? Itu pasti tingkatannya atau parahnya dalam membullying itu pasti lebih parah guys. Nggak bisa dibayangkan, apalagi korbannya ini ada benjolan di belakang kepala, terus juga ada luka di dadanya. Ini kan berarti diapain? Itu berarti kayaknya dipukul deh kayaknya sampai benjolan dan bahkan mengalami koma juga, muntah-muntah, kejang. Kalau muntah-muntah dan kejang ini sebenarnya kayak ciri-ciri dari gagal otak ringan, karena temannya Reta juga pernah jatuh gitu ya, kecelakaan terus kena kepala bagian belakangnya. Dia didiagnosa gagal otak ringan. Nah, tanda-tanda yang muncul itu ya muntah-muntah dan kejang-kejang serta sedikit pusing juga ya. Dan semoga aja ini dari pihak kepolisian juga harus dengan tegas, walaupun dia masih anak-anak ya, dia harus diberikan bimbingan supaya pelaku bisa berhenti membullying dan korban tidak merasakan trauma yang begitu dalam, dan jangan sampai korban ini nantinya akan menjadi pelaku bullying, karena biasanya pelaku bullying adalah korban bullying itu sendiri. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.